Zoom, Instagram, Facebook. Terima kasih dari Asap Geng yang luar biasa memberi kita kesempatan kembali untuk kita boleh belajar bersama-sama. Puji Tuhan. Tema yang terpilih untuk kita belajar baik yang onsite di sini maupun yang online, ketaatan, kekuatan dalam ketaatan, kehebatan dalam ketaatan, kedahsyatan dalam ketaatan. Saudara, hari ini kita akan belajar, ya tolong di Zoom yang bukan, yang Instagram, Facebook, di Zoom supaya dekat, sudah ya. Hari ini kita akan belajar yang akan membuat setiap kita yang sering mendengar pengajaran yang salah dari banyak pengkhotbah tentang kuasa Tuhan. Dengarkan baik-baik. Selama ini yang kita dengar, Tuhan itu akan menuruti kita, Tuhan akan mengerjakan apa saja yang kita minta, Tuhan akan menyatakan dirinya yang hebat itu karena kita rajin berdoa. Doa pagi, doa sore, kita rajin baca Alkitab, kita rajin puasa, kita rajin memberi persembahan. Apalagi ada tambahan-tambahan persembahan makin banyak, Tuhan makin dahsyat. Itu ngawur sama saya. Nah, kalau Tuhan seperti itu, berarti dia bukan Tuhan. Lalu apa dong? Pembantu kita. Karena kita melakukan ini, melakukan itu. Nah, tapi ada yang ngotot. Tapi saya pernah dengar loh, ada orang memberi kesaksian, saya menikah 8 tahun. Setelah saya dan istri berdoa pagi jam 4 subuh, 3 bulan kemudian istri hamil. Oh, saya mengalami pekerjaan yang berat sekali. Setelah saya puasa seminggu 3 kali misalnya, dan sekian bulan, wah Tuhan buka mujizat, pekerjaan saya berubah luar biasa. Dan banyak kesaksian-kesaksian seperti itu karena konsep yang salah. Nah, kalau itu terjadi, saya mau katakan itu bukan Tuhan yang buat. Istilahnya itu kebetulan saja. Karena ada beberapa keluarga yang ingin punya anak dan melakukan doa pagi jam 4 sudah sekian bulan istrinya doa. Ada yang sudah doa puasa sekian bulan, pekerjaannya makin terpuruk. Kira-kira saya ngomong salah atau betul? Pernah dengar nggak kisah-kisah seperti itu? Nah, semua itu bisa dialami karena konsep-konsep keagamaan atau agamawi. Karena semua agama di dunia, Tuhan yang mereka sembah akan mengerjakan sesuatu kepada umatnya kalau umatnya itu melakukan sesuatu. Nah, tapi kalau kita tidak, hari ini kita akan melihat fakta kebenaran. Ternyata yang membuat Tuhan bisa bekerja dengan caranya dan dengan kemauannya itu kalau kita taat. Bukan karena melakukan ritual, melakukan aktivitas keagamaan, tidak. Ketaatan. Nah, saya percaya yang sudah terbiasa dengar khotbah-khotbah yang seperti itu,
maka kita akan kaget. Maaf, contoh lain lagi, doa Yabes. Hampir semua gereja senang menyanyikan lagu doa Yabes, dan biasanya dinyanyikan setelah selesai ibadah. Salah. Memang ada janji yang luar biasa untuk Yabes, tapi kita tidak teliti mengapa Yabes bisa dapat janji seperti itu. Ternyata ada proses penderitaan yang Yabes alami. Nah, Yabes itu cuma tercatat 1 kali di Alkitab, dan kalau tidak salah hanya ada di 4 ayat saja. Tapi orang Kristen, gereja Tuhan, wah, bisa begitu senangnya menyanyikan lagu doa Yabes supaya Tuhan memberkati, ya, nggak ada sakit penyakit, memperluas imannya semuanya. Nah, contoh-contoh seperti kasus Yabes ini, kalau saya katakan itu bentuk-bentuk pemaksaan. Tuhan harus nurutin kita. Nah, hari ini kita akan belajar yang benar. Saudara perhatikan, semua mujizat yang terjadi tertulis di Alkitab, semua itu karena ketaatan. Saya ulangi, karena ketaatan, bukan karena usaha. Doa sekian jam sehari, baca berapa pasal sehari, menghafalkan ayat, memberi persembahan, aktif pelayanan. Tidak. Semua karena ketaatan. Kalau gereja tidak memperhatikan konsep ini, hasilnya itu mengerikan. Satu, pasti banyak orang yang kecewa dengan Tuhan karena sudah melakukan semua persyaratan, tidak terjadi. Yang kedua, kalau pelajaran ini diterus-teruskan, pengajaran ini diterus-teruskan, maka Tuhan itu bukan Tuhan lagi, tapi pembantu kita yang kita bisa perintah seenak kita dengan semua aktivitas ritual yang kita lakukan. Nah, ini bahaya. Saya berikan beberapa contoh tentang ketaatan itu. Nah, semua mujizat yang terjadi, tolong perhatikan hal ini. Tuhan tidak pernah mengulangi untuk buat mujizat dengan cara yang sama untuk kedua kali, apalagi ketiga kali. Maka itu semua mujizat yang tercatat di kitab suci kita hanya sekali itu saja. Nanti kalau Tuhan buat lagi, pasti dengan cara yang lain. Nah, kalau semua yang Tuhan buat itu kita ulangi lagi, itu namanya agama. Agama itu hanya sebuah proses pengulangan, dan sudah ribuan tahun sejak agama itu didirikan. Saya buktikan. Masih ingat siapa ya? Nabi Elisa atau Elia yang membangkitkan anak janda yang meninggal dengan menelungkupkan badannya ke dia? Elia. Terima kasih. Dan tidak pernah terjadi lagi kedua kali di Alkitab. Betul? Ada lagi? Enggak. Terus yang penting, kalau kita melakukan itu di zaman ini, itu bisa kena pasal pencabulan. Betul enggak? Kan dikatakan ibu limanya orang nabi. Contoh lain lagi, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang buta, pakai cara yang ekstrem. Masih ingat?
Yang meludah, sudah jorok itu ludah. Terus tanah yang kena ludah diaduk. Nah, sehingga zaman itu kendaraan adalah kuda. Saudara bisa tahu? Tapi ya benar. Dan tidak tercatat 2 kali ada mujizat orang buta dengan cara yang sama. Tidak. Pertanyaannya sama tuh. Kalau kita lakukan di zaman ini, malah buta itu orang. Nggak disuruh. Paulus pernah sekali berkursi kitab Kisah Rasul. Sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Dan memang betul itu terjadi. Tapi perhatikan, tidak terjadi 2 kali dan tidak bisa dilakukan cara yang sama sampai hari ini. Saudara, ini prinsip yang Alkitab tulis. Kenapa Tuhan Yesus mengajar kalau kamu doa jangan diulang-ulang kata-katanya. Doa yang diulang-ulang dan dihafalkan. Catat, itu namanya mantra. Dan di semua agama-agama kuno, mantra itu ada. Bahkan sampai hari ini ada gereja-gereja tertentu doanya cuma menghafal. Bahkan dari dunia perdukunan, dunia klinik, mantra itu wajib. Bayangkan sampai doa saja di Alkitab tidak ada catatan yang harus diulang-ulang, apalagi dihafalkan. Tidak ada. Perhatikan ini. Maka itu kalau ada gereja doanya baku, pasti karena itu ditetapkan ribuan tahun yang lalu dan dipakai sampai hari ini. Itu namanya mantra. Saya berikan hukum yang kebalik. Kekristenan itu bukan agama, tapi hubungan Bapa dengan anak. Bukan begitu? Amin. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Lukas 11, Matius 6, nggak usah dibuka ya. Kalau kamu berdoa, katakanlah Bapa. Nah, hukum kebalik saya bilang. Masa sih Tuhan yang Maha Kuasa nggak bosan dengar kata yang sama? Ayo papa mama, kalau saudara punya anak ngomongnya sama, terus papa makan, papa makan, papa makan, papa makan, papa makan, mau apa saja pokoknya papa makan. Capek nggak punya anak kayak begini? Nah, maaf loh saudara, itu doa-doa di dalam agama itu sudah ribuan tahun diulang-ulang. Maaf, yang dengar aja bosan, kita aja bosan. Ngaku aja begitu. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa dan tak terbatas itu. Maka itu di Alkitab tidak ada pasal tentang doa orang mati, doa orang sakit, doa orang ini. Enggak. Karena anak dengan papa. Tapi ada yang buktikan, oh saya doa ini berhasil loh. Setelah 40 kali saya ucapkan. Sama yang seperti awal tadi saya katakan, kebetulan. Saudara, ayo hari ini kita lihat konsep Alkitab. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, perhatikan, saya ulangi lagi. Semua mujizat kedahsyatan Tuhan yang tercatat di Alkitab tidak pernah terulang yang sama untuk kedua kali. Ini penting. Artinya Bapa kita itu dahsyat, inovasinya luar biasa. Segala sesuatu yang diulang-ulang
Itu agama. Doa pun nggak boleh diulang-ulang kata yang sama. Jadi kalau hari ini kita bisa belajar, kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk belajar tentang ketaatan ini luar biasa. Kita mulai dengan mujizat ikan yang banyak yang Simon dapat. Kalau saya dibuka, saudara kalau mau tahu silakan ayatnya. Lukas 5. Dikatakan di situ semalam-lama para nelayan itu tidak dapat seekor ikan pun. Setelah mereka, istilah saya, mengaduk-aduk danau Galilea. Danau Galilea itu kecil, jauh lebih besar danau Sentani. Danau Galilea itu kecil. Semalam-malaman tidak dapat. Lalu pagi itu setelah Tuhan Yesus pinjam perahu Simon, dan Tuhan Yesus tahu pemilik perahu ini tidak dapat apa-apa semalam-malaman, karena Tuhan Yesus lihat perahunya kok bersih dan tidak bau ikan. Setelah dipakai perahunya, Tuhan Yesus bilang, tolak ke tempat lebih dalam, tebarkan jalan. Nah, Simon membantah, Guru, ini sudah matahari tinggi, mana ada ikan. Terus kalimat, tetapi karena engkau menyuruh, ini kunci, karena engkau menyuruh, maka aku kerjakan juga. Dan tertulis, mereka dapat ikan yang luar biasa sampai koyak jauh. Karena taat. Saudara buka ketika bangsa Israel dipimpin Yosua pertama kali masuk Kanaan, menyeberangi sungai Yeriko, Sungai Yordan, terima kasih, di dataran Yeriko menuju ke Kanaan, karena itu wilayah langkah yang pertama. Setelah perjalanan 40 tahun, akhirnya mereka sampai juga. Nah, kita melihat, saya kalau ingat ini mengajar anak-anak sekolah minggu, Tuhan itu guyon, ngajak bergurau. Kenapa enggak kemarin-kemarin banjir duluan, supaya mereka bisa nyebrang. Tapi Alkitab menulis pas harinya mereka nyebrang, air itu meluap. Masih ingat? Ya. Yosua tidak minta Tuhan keringkan dulu sungai ini, seperti yang aku masih kecil dulu pernah lihat orang-orang tuaku Musa nyebrang belah laut itu. Yosua nggak minta, tapi Yahweh Tuhan yang kudus memberi perintah, langkahkan kaki imam yang pertama. Nah, itu kan nggak masuk akal. Lagi banjir-banjirnya, nanti baca di rumah ya. Mereka taat, tidak menunggu air itu surut atau terbelah. Begitu kaki imam yang pertama paling depan masuk air, sungai Yordan terbelah. Masih ingat peristiwa Tuhan Yesus buat mujizat air jadi anggur di pesta pernikahan yang pertama kali mujizat itu terjadi? Nah, ini saya ingin buka ayatnya. Buka Yohanes 2 ayat 5. Dan ini yang jadi pegangan untuk semua rumah tangga, hubungan suami istri yang rajin bertengkar. Ada nggak? Ya, saya tanya, ada nggak suami istri rajin bertengkar? Yang pura-pura. Ada tidak, saya tanya. Belum, saya tanya ada tidak, kan bukan saudara, saya tanya. Kok tersinggung aku jawab? Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Ada. Mungkin di sini ada, cuma nggak ngaku, saya lihat. Bahkan tidak sedikit kalau saya memberitahu anak-anak yang menderita karena orang tuanya rajin bertengkar. Saya bilang begini, coba kalian cek papa mamamu, jangan-jangan suka nonton Tom and Jerry. Ribut aja tiap hari. Lu ada gak suami istri kayak Tom and Jerry kelakuannya? Tiap hari ribut. Nah,
mukjizat rumah tangga akan jadi harmonis kalau melakukan perintah ini. Ada Yohanes 2:5. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang kuat, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, waktu itu ada hal yang unik yang Yesus kerjakan, dan seolah-olah melanggar aturan. Masih ingat? Pelayan-pelayan disuruh masukkan air dari sumur ke tempat apa? Tempat ya? Cuci kaki. Tempat cuci kaki. Nah, supaya saudara punya gambaran, tradisi zaman itu semua rumah orang kaya, rumah pejabat, rumah rakyat biasa, rumah orang miskin, di depan rumah pintu masuk harus ada tempat cuci kaki. Kalau sekarang gampang, tinggal putar aja air keluar sendiri. Nah, mengapa? Ingat, zaman itu belum ada sepatu yang tertutup, betul? Dan zaman itu belum ada aspal, jadi debu. Bisa bayangkan nggak? Maka aturan kalau orang bertamu dan masuk ke rumah orang harus cuci kaki dulu supaya rumahnya nggak kotor. Nah, di rumah orang yang punya pesta ini, kalau orang kaya, maka tempat cuci kakinya banyak karena pasti banyak tamu. Nah, kalau kita pelayan-pelayan itu protes nggak? Ini mau ngasih minum tamu, akhirnya suruh masukkan ke tempat orang cuci kaki. Sama sekali nggak sopan. Saudara, hanya gara-gara ketaatan maka rumah tangga harmonis, anggur baru selalu ada. Katakan amin. Maka itu hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara yang konseling masalah rumah tangga, nggak usah konseling panjang-panjang, pakai teori ini, buku ini kepanjangan, nanti bosan yang dengar. Langsung bacakan firman, apa peranan suami, apa peranan istri, tanya, mana yang kalian langgar, yang kalian tidak taat, taati itu. Nah, ini perintah. Jadi rumah tangga kita akan bahagia dan harmonis kalau suami istri selalu mengikuti yang Tuhan Yesus katakan. Dan itu ada di Alkitab. Dan itulah mukjizat. Karena ketaatan. Lagi sekali bukan karena ritual. Catat itu. Kalau ada rekan-rekan saya, mbak-mbak Tuhan, pendoa-pendoa, jangan mengajarkan kepada jemaat, kepada siapa saja. Oh, lakukan ini, rutin, kerjakan ini, kamu jangan lihat mukjizat, ngawur. Jadi saya ulangi lagi, semua yang Tuhan Yesus buat secara hebat itu karena kata. Saya akan ambil contoh dua pribadi, dan dari dua pribadi yang tercatat di Alkitab, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru, dan membuat dunia berubah total sampai hari ini, itu karena dua orang ini. Pertama, Abraham. Sebelum menjadi Abraham, itu namanya Abraham. Ketika keturunan Adam, keturunan Nuh hancur hidupnya, mereka memberontak, mereka tidak taat. Akhirnya Bapa di surga mulai merencanakan ingin buat satu bangsa baru yang bisa menuruti semua keinginannya. Dan Tuhan cari siapa di antara manusia zaman itu. Lalu Yahweh Tuhan menemukan Abraham di tanah Ur, itu daerah Irak sekarang ini. Itu tempat para Majus datang mencari bayi Yesus, raja yang baru lahir.
Dan tolong dicatat sambil saya tanya. Waktu Papa di surga menemui Abram pertama kali dan memanggil dia, Abram sudah percaya Tuhan atau belum? Belum. Nah itu yang aneh. Belum. Dan perintahnya sangat menakutkan. Berangkat kamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Tinggalkan rumah orang tuamu, keluargamu, sanak saudaramu, tanah kelahiranmu. Nah saya punya istilah. Ini yang belum kenal. Misalnya di Manokwari ada pendeta hebat, luar biasa. Misalnya, ya, pelayanannya terbukti. Orang-orang Manokwari melihat hebatnya pelayanan pendeta. Saya tanya, kalau nanti malam Tuhan datang ke pendeta hebat ini, terus berkata, hai hambaku, besok kamu ke Rendani. Yang belum ke Rendani itu bandaranya Manokwari. Kamu besok pagi ke Rendani, bawa keluargamu, tinggalkan Manokwari, pergi ke suatu tempat. Saya tanya, kira-kira pendeta ini berangkat atau doa dulu, puasa dulu? Konfirmasi. Pendeta ini. Konfirmasi. Wah, telepon kiri kanan WA. Benar gak ini Tuhan ini? Makanya jadi istri pun mikir, enak aja berangkat ke sekolah. Wah, nah biasa istri begitu juga. Jadi yang pendeta saja, kalau disuruh Tuhan melakukan apa yang Abraham lakukan, mikir sudah. Wajar atau tidak? Wajar, jangan salah. Tapi Abraham tidak. Berangkat. Wah, melihat ketaatan Abraham itu, Tuhan sendiri sampai kagum. Wih, hebat sekali. Nah, ujian akhir Abraham. Abraham. Apa ujian akhirnya? Mempersembahkan Ishak. Iya, Ishak diminta. Nah, di dalam perjalanan Ishak diminta jadi korban. Nah, ini maaf ya, maaf. 90 sekian persen pendeta, pengkhotbah dan gereja menggunakan kata Yehova Jireh. Masih ingat? Tuhan menyediakan. Nah, tapi hampir semua khotbah tentang Yehova Jireh tidak diajarkan ketaatan apa. Hanya dikhotbahkan, percaya saudara, Tuhan menyediakan. Akhirnya banyak orang Kristen terpengaruh khotbah itu karena ingin lihat mujizat, lihat Tuhan menyediakan, tapi gak lihat konsepnya. Coba buka Kejadian berapa dia? Kejadian 4, Kejadian 22. Tolong bantu saya. Yang Tuhan minta Abraham mempersembahkan Ishak. Ayo cepat. Kejadian berapa? 22, betul atau tidak? Betul? Ya. Mulai ayat berapa? Ayat 1. Mulai ayat 1 berikut. Ayat 1. Nah, lihat. Setelah semuanya itu, Tuhan menguji Sarah, terusnya mencoba. Tuhan menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Ayo baca. Ya. Nah, lalu sautnya, ya Yahweh. Ini menunjukkan ketaatan. Bapa di surga akan mengerjakan yang terbaik buat kita. Setiap kali Papa melihat kita cuma berkata ya Tuhan, ya. Artinya gak bantah. Terus ayat 2 ayat cepetan. Firman-Nya. Nah, ini perintah. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Tegas. Ya, Abraham gak punya anak lain dari Sarah. Yang engkau kasih, yakni Ishak,
Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan Kukatakan kepadamu. Berarti Abraham sudah tahu atau belum? Belum. Terus ayat 3. Keesokan harinya, kapan? Pagi-pagi. Nah, ini pertanyaan penting. Kenapa harus pagi-pagi? Supaya Siapa bisa jawab? Kenapa pagi-pagi? supaya istrinya belum bangun. Iya, supaya Sarah belum bangun. Karena kalau Sarah bangun bisa ribut. Mau kemana? Bawa anak itu supaya pagi-pagi. Bangunlah Abraham, dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu, membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Tempat ketika pada hari ketiga, sudah 3 hari. 3 hari jalan. Saya bisa bayangkan kalau zaman itu ada handphone. Sarah kan ngecek sampai mana kamu serok video call. Untung gak ada handphone zaman itu. 3 hari loh, suami hilang, anak hilang. Bisa bayangkan sewotnya Sarah kayak apa. Puji Tuhan gak ada HP itu enak. Itu lagi. Maaf ini saya cuma ngomong jangan tersinggung. Biasanya antara suami dan istri, maaf saya cuma tanya. Biasanya yang suka curiga itu yang mana? Yang suka curiga. Ayolah jawab, suami atau istri? Biasa. Puji Tuhan yang jujur didekati Tuhan. Nah, para suami, saya punya resep bagus. Esther suka curiga. Masa baru keluar 5 menit jadi telepon sampai mana? Dengan siapa? Di mana? 20 menit telepon lagi. Sherlock. 30 menit video call. Nah, saya anjurkan suami-suami yang punya istri seperti itu, nanti pulang dari ibadah ini ke Sangye, beli CCTV, taruh kepalamu suami. Supaya istri nggak tanya-tanya kapan. Maaf. Setuju para suami yang dicurigai itu suruh istrinya? Lanjut. Nah, pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Terus Pak, ingat ya, Jehovah Jireh nggak boleh diambil satu kata aja, lihat prosesnya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, inilah ketaatan yang luar biasa. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, kami akan melakukan ibadah, kami akan mempersembahkan korban. Sesudah itu Kami akan kembali kepadamu. Kami akan kembali kepadamu. Kembali kepadamu. Ada yang aneh di ayat kalimat. Itu iman. Ada. Nah, Iman. kata kami. Kalau kita melihat, Abraham nggak nurut. Karena kalau mereka dua sudah naik ke bukit itu, Ishaknya mati atau hidup? Mati. Mati karena dikorban. Tapi kenapa? Dia punya iman, kami akan kembali kepadamu. Ini ketaatan yang luar biasa. Saudara, sampai di zaman Abraham ini belum ada kisah orang mati bangkit. Tapi ternyata Abraham nurut karena dia punya iman. Nah, imannya tertulis di Roma pasal 4. Kita tinggalkan dulu Kejadian 22, Roma 4. Ayat berapa ya? Ayat 19 atau 21. Roma 4. Ini kita belajar. Maka itu sekali lagi pengkhotbah yang mau merampok surga, Jehovah Jireh, saudara, Jehovah Jireh, percaya dia menyediakan. Bertobat, lihat prosesnya. Mau taat dulu, mau mengorbankan dulu, nggak mentang-mentang kalau itu Jehovah Jireh, lalu seenaknya kita bisa perintah dia. Imannya terus lagi coba ayat 20.
21. Oke ya. Dengan penuh keyakinan, ini iman Abraham, bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dia nggak minta, Tuhan yang menjanjikan beri. Coba lihat ayat berikut. Membangkitkan. Ayat berapa itu coba cari? Di pasal 4 ini, Pak Abraham itu beriman Tuhan bisa membangkitkan dari kematian. Kejadian Pak. Roma 4 ayat mana? Oh iya ayat 24. Lihat ini Roma 4. Ini yang luar biasa. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Tuhan memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah. Oh bukan Pak. Itu kembali di kejadian kayaknya. Enggak. Saya tahu ada di Ibrani 11 ayat berapa? 25. Yes, bukan Abraham. Oke, kalau itu kita lihat kitab Ibrani. Ini kan luar biasa. Belum ada orang dibangkitkan sampai zaman Abraham itu dia bisa percaya. Ibrani 11 ayat 29 kalau tidak salah. Maaf. Ibrani 11 ayat 15 ya. Oh iya, ini dia. Saya kaget. Kok bisa dia berkata kepada bujangnya, kami akan naik berdoa dan kami akan balik kepadamu. Ternyata ini karena Abraham berpikir bahwa Tuhan berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari kebangkitan itu Abraham seakan-akan telah menerima Ishak kembali. Dalam iman terdapat ketaatan, dan di dalam ketaatan terdapat mujizat. Katakan amin. Kembali ke kejadian 22. Terus, ini seru, saudara, kisah ini seru. Maka itu Jehovah Jireh tidak bisa terjadi kalau kita tidak melakukan itu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Prosesnya lebih dahsyat. Terus ayat 7. Wajar nggak anak ini tanya seperti ini pada bapaknya? Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Papa. Saat Abraham, ya anakku. Di sini saya bisa membayangkan bagaimana perasaan seorang papa. Ya, saya mau punya konsep begini. Maaf ya, yang pernah ngalami saya minta maaf. Apa bedanya ayah, ibu, anak satu-satunya meninggal waktu masih bayi dan setelah remaja? Apa beda? Mana yang lebih sedih? Remaja. Setelah remaja. Nah, ini kasusnya. Saudara, mungkin kalau Abraham itu saya akan protes keras. Tuhan, kalau gitu ngapain kau janjikan aku anak itu? Kalau kau begini, lebih baik kau usah janji. Boleh nggak? Kalau Abraham seperti saya berkata seperti itu, saya tidak tahu kalau saudara Abraham model saudara kan ngomong, ngapain dong diberi? Akhirnya dia mati juga, selalu mati. Wih, betapa hatinya. Ya anakku, bertanyalah Ishak. Pak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Yo, kira-kira kalau kita papa, jawab apa pada anak? Terus Saud Abrahamnya ini yang sering dikorbankan tapi tanpa penjelasan. Akhirnya orang-orang kesana dengar khotbah ini cuma bisa merampok surga. Tuhan pasti bisa menyediakan, Tuhan pasti bisa menyediakan. Nggak diajarkan proses. Saud Abraham ini imannya. Nah, Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakmu. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Tapi proses belum selesai. Lihat terus. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu. Terus
Berikan Isa. Jujur ya, kalau Isa kita, cepetan. Kalau Isa itu model kita berontak begini. Kira-kira bagaimana? Cepetan jawab, saya tanya. Kabur, kejadian kabur. Dan diletakkannya Isa di mesbah itu di atas kayu api. Saya lama merenungkan kejadian ini sampai saya menemukan apa yang terjadi kalau Ishak itu nggak mengenal papanya. Ayo, lihat ayat berikut. Sesudah itu, ayo. Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Bayang. Logikanya, Ishak berontak. Masa aku dibunuh? Tapi kenapa dia nggak berontak? Karena dia kenal papanya Ishak. Dan Ishak kenal nggak mungkin papaku bunuh. Tapi mana pisau sudah diangkat? Terus ketaatan hasilnya mujizat. Tetapi berserulah malaikat Yahweh dari langit kepada Abraham. Sautnya ya Yahweh. Terus lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia, sebab nah ini hasilnya. Sebab apa? Aku ketahui sekarang. Siapa yang tahu? Tuhan mengenal hati. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada. Terus lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Terus dan Abraham menamai tempat itu Yahweh menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Yahweh ini Yahweh menyediakan. Tunggu dulu, prosesnya berat atau tidak? berat sekali. Jadi jangan memaksa Tuhan untuk menyediakan apa-apa yang kita perlu. Kalau tetap belum keras kepala angin, dan seperti yang jelek-jelek dalam hidup kita, tidak akan terjadi. Setuju? Setuju. Maka itu rekan-rekan pendeta, tolonglah jangan khotbah yang aneh-aneh, yang membuat Tuhan seperti tukang sulap dan tukang sihir. Nanti maksud saya hanya doa 3 kali, itu jadi mujizat. Jangan, tunjukkan proses. Karena ketaatan Abraham, maka lahirlah bangsa namanya Israel. Dan gak usah diperdebatkan, walaupun mereka kurang ajar, jahat kepada Tuhan, tetap mereka itu bangsa ini. Betul. Nah, ada yang belajar antropologi, saya beritahu. Dalam ilmu tentang antropo, artinya tentang asal usul keberadaan manusia, diakui oleh seluruh dunia. Satu-satunya bangsa di dunia yang diketahui asal usulnya dari satu orang, itu cuma Israel, yaitu dari Abraham. Betul. Semua bangsa di dunia tidak pernah tahu asal usulnya dari siapa, termasuk kita orang Papua. Sampai hari ini masih terus menjadi bahan diskusi. Bayangkan, yang sama dengan kita orang Papua itu di benua mana? Afrika. Berapa ribu kilometer? Kok di tengah-tengahnya nggak ada yang enggak ini hitam-hitam dikit lah. Hitam-hitam dikit, ngerti perhatian saya? Nggak ada. Langsung dari Papua, maaf dari Afrika, lompat bisa ke sini. Sampai hari ini pun belum ada bukti jelas siapa duluan, Papua dulu atau Afrika dulu. Gak usah capek lah ngurusin biar satu. Cuma yang saya mau katakan, gara-gara ketaatan Abraham lahir bangsa baru, dan dari bangsa itu lahir penyelamat dunia. Amin. Betul? Betul. Nah, pribadi kedua adalah Maria.
Ini luar biasa. Sama. Kenapa Tuhan pilih Maria? Atau saya beritanya ini. Zaman Abraham hidup, memang manusia nggak sebanyak sekarang. Tapi pertanyaan saya, kira-kira 10.000 orang aja ada nggak di zaman Abraham sekitar dia hidup? Ada pasti. Ada. Kenapa Tuhan pilih Abraham? Oh nggak yang lain? Tuhan kata hatinya. Karena Abraham ini taat. Itu pengecekan dan pengetesan Tuhan pertama kali. Kalau mau memakai saudara dan saya, dia akan cek taatnya dulu. Ini orang nurut atau ndablek. Maka itu orang ndablek doa puasa 40 hari kali 100, isinya Tuhan pakai aku, Tuhan pakai aku. Tuhan noleh aja enggak. Ngerti maksudnya? Noleh aja tidak. Kenapa Tuhan enggak noleh? Kalau angin, ngerti juga itu. Tuhan hanya cari orang yang Abraham itu tak sama. Walaupun tidak tahu jelas, kira-kira di zaman Maria dan di sini hidup, ada nggak 2.000 orang kira-kira? Atau ada nggak 500 gadis di Nazaret? Ada. Kenapa dia pilih Maria? Karena Maria itu tak. Saya coba cari ayatnya, karena apa-apa yang saya kerjakan saya ingin Tuhan tunjukkan ayatnya di mana. Ternyata buka Lukas 2 ayat 19. Wah, ini hebat sekali Maria. Lukas 2:19. Tetapi Maria ngapain? Menyimpan segala perkara itu, segala firman itu, segala perbuatan tentu dalam hatinya dan merenungkannya. Begini pelajaran. Sebelum orang itu melakukan kejahatan orang ini muncul di bagian mana dulu itu? Pikiran. Ngeri saudara, kalau kita tidak menjaga pikiran. Maka itu ada kalimat merenungkan. Ayo, saya tanya, kalau merenungkan itu di dompet atau di tas kerasa? Cepat jawab, saya tanya supaya langsung nyambung. Gimana kalau merenungkan? Di pikiran, bukan di perut. Karena Maria menyimpan firman, di mananya dan di mananya dalam hati dan pikirannya. Di hati dan pikiran. Sama. Semua pembuat kejahatan pasti timbulnya di dua tempat. Ada pertama muncul jengkel, belum marah jengkel. Dari jengkel timbul geram. Dari geram naik ke otak, timbul rencana. Setelah disimpan di hati dan di pikiran, maka orang ini melahirkan kejahatan. Melahirkan. Jawab. Melahirkan. Yesus itu firman. Oh, amin. Amin. Firman yang hidup. Amin. Karena Maria suka menyimpan firman di hatinya dan di pikiran, maka lahirlah firman. Maka itu dari ayat ini Tuhan izinkan saya mengajar di mana-mana. Kalau saudara mendengar kata menabung, langsung konotasinya mikir apa? Bunga. Uang. Ya karena uang. Ternyata tidak. Tabungan kita bisa berubah macam-macam. Dan setiap tabungan besar maupun kecil ada bunganya. Ternyata sama. Apa yang tersimpan di hati saudara, di hati saya, tersimpan di pikiran saudara, di pikiran saya, itu kita lahirkan. Betul tidak? Betul. Orang iri hati, terus dibuai di hatinya, dibuai di pikirannya. Tiap kali melihat orang itu timbul apa?
Dan istilah saya, setelah genap 9 bulan lahir kejahatan. Oh, ini rahasia. Ayo jujur, mana lebih mudah nyimpan kata orang atau kata Tuhan? Wih, pintar semua. Maka itu firman mama mantu lebih hafal daripada firman Tuhan. Karena firman mama mantu direnungkan siang dan malam. Maka itu jadi. Nah, Maria suka merenungkan firman, menyimpan di hatinya. Siapa yang lahir? Yesus. Yesus adalah firman. Ayo jujur, yang di rumah juga yang ikuti online jujur. Ayo, isi hatimu perenungan apa? Khawatir bisa jadi tabungan tidak? Bisa. Rasa takut bisa jadi tabungan. Dan banyak lagi macam-macam tabungan. Maka itu hari ini semua kita nggak cuma rajin ngecek saldo di bank, tapi rajin ngecek saldo di otak dan hati kita. Ada saldo apa? Ngeri sekali. Nah, karena Maria satu-satunya gadis di masa itu yang berhak untuk menjadi orang. Nah, dari ayat ini saya belajar gini, saya tanya, kira-kira kalau Papa di surga itu mengutus Gabriel dengan omong gini, Gabriel, malah besok kamu ke dunia cari gadis yang mau hamil sebelum menikah. Tuhan nggak ngomong Nazaret dan namanya Maria. Coba jawab, kira-kira Gabriel perlu berapa tahun? Atau lagi turun ke dunia, nggak ada pulang ke surga besok. Kira-kira berapa tahun sampai ketemu yang mau hamil sebelum nikah? Ingat tuh, zaman itu hukumannya masih tahu bukan? Mati ini orang. Ngerti nggak pertanyaan saya ini? Maka itu saya bersyukur pernah jadi guru sekolah minggu. Jadi pola pikir saya dipengaruhi anak-anak itu. Ingat hari Selasa kemarin, ikan besar punya nama? Ya. Jelas bukan lewat, masih ingat itu. Jadi pikiran anak-anak itu luar biasa. Ini yang saya temukan. Gabriel kalau Papa nggak tegas, satu orang namanya Maria di Nazaret, nggak tahu berapa tahun dia bolak-balik cari. Boleh nggak saya mikir seperti itu? Boleh. Itu pikiran anak-anak. Tapi Gabriel cuma cukup satu kali dan langsung balik, tugasnya selesai. Karena Tuhan menemukan Maria. Nah, sampai Gabriel itu heran sendiri loh. Saya pernah sharing ini, saya ingin lagi. Coba buka Lukas 1:38. Jadi Maria dipilih karena perenungannya benar, isi hatinya benar. Ya. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah apa ya? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saya tanya, kalimat ini kalau diucapkan gampang atau susah? Susah. Kalau diucapkan? Oh, gampang. Kalau dilakukan? Susah. Kenapa susah? Mati dan dilempari batu. Nah, maka itu saya yang tertarik itu kalimat berikut. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Suatu hari saudara, Papa pernah tanya saya, dan ya, penting gak sih aku katakan Gabriel harus meninggalkan dia? Saya jawab, enggak. Karena Gabriel masih punya banyak tugas. Masih dia nungguin Maria sampai hamil baru dia pergi. Terus sampai melahirkan. Loh, ya boleh gak saya berpikir gitu? Ya itu, kenapa aku tulis? Kaget jawaban. Gabriel pun mikir, kalau aku Maria, aku nggak mau. Jadi ketika dia dengar jawaban Maria siap hamil, dia langsung pergi sebelum Maria berubah. Oh, jawaban hebat juga Tuhan. Keren ya. Nah, maka itu kesimpulannya Maria itu artinya taat. Kalau ada perempuan berani pakai nama Maria tapi kepala angin keras kepala dan Mario sampai Maria luar biasa. Bukan Maria ini hebat lagi. Ngerti ya sekarang ya? Jadi semua perbuatan ajaib Bapa di surga itu karena taat, bukan karena ritual. Tidak. Silakan rajin doa,
Pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, sambil sujud, sampai kepalamu bonyok. Misalnya. Tapi kalau nggak nurut, nggak ada gunanya. Hafalkan ayat-ayat Alkitab, tapi tidak taat, nggak ada gunanya. Jadi hari ini kita belajar. Ketaatan itu yang membuat kuasa Tuhan bekerja di hidup kita. Bukan perbuatan baik kita. Renungkan firman ini. Jadi kalau ada yang kecewa dengan Tuhan, biasanya rata-rata orang kecewa dengan Tuhan karena doanya nggak dijawab, karena permintaannya nggak dituruti. Betul nggak? Itu anak kecil suka ngambek. Nah hari ini kita harus tahu. Makanya kalau ada orang berkata, Tuhan aku ini kurang apa? Doaku sekian jam sehari, ayat Alkitab aku hafal sekian banyak, persembahanku banyak, kurang apa? Kalau Tuhan seperti saya kurang ajar kamu. Kurang apa? Nanti ya. Jadi yang mau mengalami, menikmati kebaikan Tuhan, ayat terakhir Mazmur 73 ayat 1. Nah ini satu bukti lagi. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya, ayo baca. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hati. Jadi menurut firman ini, Papa kita bisa baik pada semua orang nggak? Tidak. Nyanyikan Tuhan itu baik, sungguh baik bagiku, nyanyikan sampai gigimu copot semua. Tapi kalau hatimu nggak beres, kebaikan Tuhan nggak bisa kita rasakan. Jadi persyaratan mengalami kebaikan Tuhan hanya hatinya bersih. Hati bersih karena suka menyimpan firman. Yohanes 15 ayat 3. Ya, jadi bukan nyimpan kata orang. Apalagi kata-kata mama-mamaku jangan disimpan. Mama-mamaku sudah mati 40 tahun yang lalu, sudah jadi kata-kata. Itu jahat sekali mantu, gak begitu. Maaf. Baca 1, 2, 3. Aku ganti aku ya. Aku memang sudah bersih karena firman yang telah Tuhan katakan kepada. Jadi pembersih hati, deterjen hati itu merek apa? Firman. Jangan minum sabun hari ini supaya bersih, tidak mati malah nanti. Kamu memang sudah bersih karena firman. Jadi kalau kita rajin mengisi firman di hidup kita, otomatis hati itu bersih. Kalau hati kita bersih, hati kita taat, maka kita akan merasakan menikmati kebaikan Tuhan yang terus terjadi di hidup kita. Amin. Jadi tema ini dahsyatnya. Kedahsyatan, kekuasaan, keajaiban, apa saja dalam ketaatan. Semuanya hanya karena Tuhan. Pertanyaannya, terus gimana cara aku taat? Dengar firman, baca firman. Apa yang kita dengar dan yang kita baca, lakukan itu. Saya akan akhiri dengan konsep. Mengampuni itu perintah atau bukan? Perintah. Mengampuni pakai syarat? Tidak. Tidak. Mengampuni pilih-pilih? Tidak. Tidak. Artinya Sama-sama. ya semua. Bahkan kucing pun perlu kau ampuni. Loh, karena saya pernah punya pengalaman. Suatu hari kami nginap di satu keluarga, kami diundang pelayanan, kami suami istri. Kami cukup lama, 5 hari di keluarga. Hari ketiga, pagi-pagi, ini yang punya rumah ribut juga sampai kami kaget. Dalam hati kami mikir, kok gak mau juga ada tamu ribut begini. Dan saya keluar. Nah, terus saya tanya, yang ribut suaminya, bapak rumah tangga. Saya tanya kepada istrinya, kenapa?
itu loh kucing tetangga. Seringkali beraknya di halaman rumah. Bapak itu marah. Jadi dia marah itu dia tangkap kucingnya lempar ke sana. Ya saya kotoran kucing lempar ke sana. Di situ saya belajar. Begitu dia perlu ngampuni kucing itu. Oh ya. Loh betul tidak? Kalau tidak ngampuni hatinya kotor. Maka tanya jujur, siapa yang hatinya masih kotor? Jangan gini Tuhan, masa situ nggak toleran? Cuma satu aja, satu saya nggak suka satu. Awas kamu ngomong begitu ya. Pokoknya dia orang atau siapa saja yang sudah nggak suka hari ini beres. Betul nggak? Itu perintah nggak mengampuni? Perintah. Perintah. Jangan bilang nggak ada banyak yang lain. Ini saja. Jangan saudara berkata, bos itu nggak begitu. Cuma malas ketemu. Sama goblok. Nggak begitu tapi malas ketemu. Ada nggak orang-orang seperti itu kira-kira? Rugi punya hati kotor, betul? Doa kita nggak akan terjawab. Tuhan nggak akan menuangkan kebaikannya kepada kita. Kita nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan itu. Kalau itu taat itu gampang atau mudah? Susah. Sama-sama jawab. Kalau itu taat itu gampang atau mudah? Sebenarnya mudah. Ragu-ragu, ya terserah saudara. Satu pertanyaan lagi. Biasanya orang taat itu yang pintar atau yang kurang pintar? Yang kurang pintar. Nah itu dia. Jangan pintar. Orang Tuhan teruskan. Itulah teologi. Belajar teologi. Malah suka melawan itu. PBB nggak tahu banyak. Nurut. Siap berkata, ya Tuhan. Ya Tuhan. Siap? Siap. Tunggu. Ayo kita nyanyikan lagu Sekolah Minggu. Ku jawab ya, lagu bagus sekali. Kita nyanyikan, ayo, pemusik maju, tos maju. Ku jawab ya, ayo. Mana musiknya? Ayo.